Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya mau membahas komik Archmage Restaurant Part 12. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek playlistnya di kolom komentar agar kalian tidak akan kebingungan dengan alur ceritanya. Seperti biasa, saya mau mengingatkan kalian alur cerita ini warnanya saya ubah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi jika kalian ingin menonton versi warna aslinya, silahkan cek di kolom komentar. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, saya mau berterima kasih kepada kalian semua, terutama yang sudah mentraktir saya. Semoga rezeki kalian selalu dilapangkan. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Di part terakhir, kita telah diperlihatkan Cholsa yang sudah sangat terkejut, setelah dia mengetahui Ellison dapat melihat mana yang mengambang di udara. Kemudian, cerita dialihkan di sore hari menjelang malam, di mana saat itu, diperlihatkan Chosla yang sedang menanyakan pada seorang pria apa memang benar Ellison memiliki sensitivitas mana yang tinggi. Namun, Chosla mendadak terkejut setelah pria itu membenarkan pertanyaannya. Pada saat yang sama, pria tersebut juga menjelaskan, mereka mendapatkan kebenaran tentang hal tersebut dari tes ujian kekuatan sihir. Ternyata, pria tersebut bernama Teron, yang bertugas sebagai instruktur pusat pelatihan utara, dan di saat itu, dia memberi kesimpulan, bahwa Ellison pasti penduduk dari daratan tinggi yang dipenuhi banyak mana, sehingga dia bisa memiliki kapasitas paru-paru yang besar dan dapat membuatnya memiliki sensitivitas mana yang tinggi. Namun, Chosla malah tidak mempercayai kesimpulannya, dengan mengatakan, dia telah mempelajari sihir selama bertahun-tahun, dan menurutnya, mengambil kesimpulan dengan alasan seperti itu sangat aneh, karena dari pengalamannya, tidak mungkin seseorang bisa mengeluarkan sihir yang sangat besar jika orang tersebut belum pernah mempelajari sihir, meskipun orang tersebut memiliki sensitivitas mana yang tinggi. Sebagai seorang instruktur, Teron tak terima ada seseorang yang berani membentaknya. Oleh karena itu, Teron menatap Chosla dengan sangat serius, sambil mengungkapkan, dia tidak begitu yakin dengan kesimpulannya. Tapi jika kesimpulannya salah, Ellison pasti adalah seorang jenius yang terlahir dari tempat yang dipenuhi banyak mana. Kemudian, Teron menyatakan, dilihat dari pencapaian Ellison, dia rasa mengirim Ellison ke tempat pelatihan sihir sebelum Ellison diturunkan ke medan perang adalah pilihan terbaik. Mendengar perkataannya, Chosla hanya bisa terdiam. Dari balik pintu, terlihat Ellison yang sedang menguping percakapan mereka, dan di saat itu, dia sedang merasa senang meskipun dirinya sedikit merasa khawatir akan ketahuan, karena Teron berniat menunda penerjunannya ke medan perang. Tiba-tiba, Chosla yang sudah muak, keluar dengan membuka pintu dengan sangat keras, sehingga membuat Ellison pun ketahuan. Namun ternyata, Chosla sudah menyadari keberadaannya sejak lama, dan pada saat itu, Chosla langsung menyuruh Ellison untuk tidak merasa bangga karena dia bisa menggunakan sihir api. Malam harinya, terlihat Ellison yang sedang membersihkan tempat latihan sebelumnya seorang diri, sebagai hukuman karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sehingga menyebabkan tempat latihan tersebut hancur berantakan. Pada saat itu, Ellison mengungkapkan, Chosla benar-benar memiliki sifat rendahan meskipun dia adalah penyihir 5 circle. Kemudian, Ellison bertanya-tanya, tidak bisakah Chosla memujinya saja karena dia mendapat penilaian yang bagus dari mengikuti ajarannya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat bebatuan berkilauan tergeletak di tanah. Saat dia sedang memperhatikan bebatuan tersebut, dia menyadari kalau bebatuan itu merupakan bebatuan yang jatuh dari tebing yang ada di hadapannya. Akan tetapi, dia mendadak teringat akan sesuatu, karena bebatuan tersebut sangat mirip dengan sesuatu yang dia kenal. Untuk membuktikan dugaannya, dia mencoba merasakan rasa dari bebatuan tersebut, dan ternyata, dugaannya benar, bahwa bebatuan tersebut adalah garam batu. Karena hal tersebut, dia merasa senang, karena dia berencana melakukan sesuatu dengan semua garam batu yang akan dia kumpulkan. Keesokan harinya, saat semua anggota pelatihan sedang berkumpul untuk makan, salah seorang dari mereka tiba-tiba terkejut karena makanan tersebut memiliki rasa yang berbeda. Setelah itu, dia langsung memberitahu anggota pelatihan lainnya yang sedang makan semeja bersamanya. Oleh karena itu, mereka langsung mencicipinya. Saat mereka semua sedang melahap makanan yang mereka makan, terlihat Ellison dari meja lain yang sedang merasa senang sambil menikmati makanannya. Pada saat itu, Ellison sempat mengungkapkan, karena rasa makanannya bisa berbeda hanya dengan sebuah garam, dia akan terus memperbaiki rasa makanannya sedikit demi sedikit.
Dari meja lain, terlihat Ron yang sedang menanyakan pada asistennya, apa koki di tempat ini sudah diganti karena rasa makanan kali ini berbeda. Asistennya menjelaskan, tidak, kepala koki belum diganti. Mendengar perkataannya, Ron sempat menatap makanannya sambil terpikirkan sesuatu. Malam harinya, terlihat Ellison yang sedang membersihkan kentang, bahan utama dari makanan yang selalu mereka makan, dan saat itu, dia masih tidak percaya. Para koki hanya membiarkan semua kentang tersebut begitu saja padahal semua kentang itu akan disajikan kepada mereka semua besok. Setelah itu, dia mulai memasak makanan berskala besar, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengiris semua rempah dan sayuran. Setelah semua itu, Ellison memutuskan mencicipi makanan buatannya di tempat makan, dan di saat itu, dia sudah sangat senang. Saat dia akan mencicipi makanannya, Ron tiba-tiba muncul dari belakangnya, sambil mengatakan, anggota pelatihan Ellison, kau harus pergi ke ruanganku setelah kau menghabiskan makananmu, dan seharusnya kau sudah mengetahui alasanku memanggilmu, bukan? Saat matahari mulai terbit, terlihat Ellison yang sudah berada di ruangannya Ron. Pada saat itu, Ron menanyakan hal yang sudah dia ketahui, apa yang dia dengar bahwa Ellison unggul dari yang lain dalam sihir memang benar. Setelah Ellison membenarkan perkataannya, Ron mengungkapkan, itu hebat, karena kekuatan Ellison kemungkinan besar akan memberi keuntungan bagi pihak mereka dalam perang yang akan terjadi di masa depan. Akan tetapi, dia tiba-tiba mengungkapkan, walaupun begitu, dia sempat mendengar rumor aneh barusan, bahwa ada yang menyelinap masuk ke dalam dapur, dan meninggalkan dapur sebelum para koki memasuki dapur. Kemudian, Ron menambahkan, kalau orang itu masih berada di dalam dapur di jam 5, orang itu mungkin sudah tertangkap dan akan menerima hukuman yang berat. Mendengar semua yang dia katakan, Ellison jelas merasa khawatir. Namun untungnya, Ron menyatakan, walaupun begitu, dia mengundang Ellison datang ke ruangannya ini bukan untuk membahas hal tersebut, karena tujuannya adalah memberikan ucapan selamat kepada Ellison atas keberhasilannya dalam sihir. Pada saat yang sama, dia memberikan gulungan kertas pada Ellison. Saat Ellison akan menerimanya, Ron menjelaskan, semua yang tercatat di dalam gulungan kertas tersebut adalah hasil penelitiannya, dan dia meminta Ellison untuk membakarnya jika dia sudah mempelajarinya. Ketika Ellison telah menyentuh gulungan kertas tersebut, Ron tiba-tiba menatap Ellison dengan sangat serius, sambil bertanya, apa Ellison mengerti? Seseorang yang memasuki dapur sebelumnya akan tertangkap jika dia masih berada di sana di jam 5. Malam harinya, di tengah hutan, terlihat Ellison yang sedang membuka ikatan gulungan kertas yang Ron berikan kepadanya. Setelah mengetahui semua yang tercatat di dalam gulungan kertas tersebut, Ellison akhirnya sadar kalau Ron sebenarnya sudah mengetahui kalau dirinya lah yang memasuki dapur, karena semua yang tercatat di dalam gulungan kertas tersebut adalah daftar rempah-rempah dan jamur yang bisa dimakan. Teringat semua perkataan Ron sebelumnya, Ellison berpikir, semua perkataannya itu pasti bermaksud untuk memperingati dirinya, untuk meninggalkan dapur sebelum jam 5, dan dirinya harus melakukan semuanya dengan benar. Di masa sekarang, terlihat Ellison yang baru saja menceritakan semua kejadian tersebut kepada Nelin dari awal hingga akhir, dan pada akhirnya, pusat pelatihan utara menjadi terkenal karena makanannya yang enak di antara semua pusat pelatihan. Bahkan setelah Ellison meninggalkan pusat pelatihan utara, kepala koki di sana tetap mempertahankan reputasinya karena memiliki resep makanannya, dan jelas, semua itu bisa berawal dari garam batu, sama seperti garam batu yang Nelin bawa untuk dia berikan sebagai hadiah kepada Ellison. Semua hal itu membuat Nelin terkejut, karena dia tidak menyangka garam batu di masa itu bisa dikatakan sangat berharga. Setelah semua itu, Ellison memutuskan untuk membuat makanan yang sering dia makan dulu di masa itu, karena dia ingin mengenang masa lalu. Setelah makanannya sudah siap, Ellison langsung menyajikannya kepada Nelin dan Rurin. Hal itu tentu saja membuat mereka merasa senang, karena makanan itu bisa terkenal di masa lalu. Namun, setelah mereka berdua mencicipinya, mereka berdua langsung terkejut. Ternyata, mereka terkejut bukan karena makanan tersebut sangat enak, melainkan karena makanan tersebut hanya memiliki rasa yang biasa saja. Oleh karena itu, mereka bertanya-tanya kenapa makanan seperti itu bisa terkenal di masa lalu. Setelah Ellison memastikannya, apa yang mereka pikirkan ternyata benar, bahwa makanan itu hanya memiliki rasa yang biasa saja. Oleh karena itu, dia berpendapat, makanan akan terasa berbeda berdasarkan situasi. Singkat cerita, di tempatnya Elena,
Terlihat Serena yang sedang menunggu Elena yang sedang pergi ke suatu tempat, padahal ini sudah waktunya bagi mereka berdua makan. Tiba-tiba, dua orang anak kecil muncul, dan salah seorang di antara mereka berdua sedang menangis karena terluka. Saat itu, seorang gadis langsung menanyakan kepada Serena, apakah Elena ada di kliniknya ini, karena dia ingin meminta bantuannya untuk mengobati luka adiknya karena terjatuh. Serena berdiri mendekati mereka berdua, sambil mengungkapkan, Elena tidak ada di sini. Mendengar perkataannya, gadis itu menanyakan, apa Serena bisa mengobati luka adiknya. Serena mendekati adiknya untuk memeriksa lukanya, dan menurutnya, luka yang dialami oleh anak kecil itu hanya luka kecil yang akan sembuh dengan sendirinya meski tidak diobati. Pada saat itu, Elena langsung menyuruh mereka pulang untuk memberitahukan hal ini kepada orang tua mereka. Karena perkataan Serena, gadis itu mengungkapkan, orang tua mereka tidak berada di rumah karena sedang bekerja dan akan pulang di malam hari. Mendengar perkataannya, Serena sempat terdiam, karena dia teringat tentang masa lalunya yang selalu ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggantikan Elena untuk mengobati anak kecil tersebut. Setelah semua itu, saat kedua anak kecil itu akan segera pergi, Elena ternyata sudah pulang. Saat dia melihat keberadaan kedua anak kecil itu, Elena yang sedang penasaran, langsung menanyakan apa mereka berkunjung ke tempatnya ini untuk berobat. Salah seorang di antara mereka tersenyum, lalu membenarkan pertanyaannya, kemudian mengungkapkan, orang yang di dalam yang sudah membantu mereka berdua. Setelah itu, gadis itu menambahkan, orang yang ada di dalam benar-benar sangat baik. Mendengar perkataannya, Elena jelas terkejut. Namun, Serena yang sempat mendengar suaranya Elena, tiba-tiba keluar dengan marah-marah, sambil menanyakan, kenapa Elena baru pulang sekarang? Elena hanya mengabaikan pertanyaannya, karena saat itu, dia langsung memasuki rumah, sambil menanyakan, apa memang benar Serena lah yang mengobati anak-anak tadi? Setelah Serena membenarkan perkataannya, dengan mengatakan dia bisa menggunakan sihir penyembuhan, Elena langsung tersenyum, sambil memujinya dengan mengucapkan kalimat, Serena benar-benar sangat baik. Pujiannya membuat Serena merasa malu, tapi karena dia tidak mau memperlihatkan ekspresinya, dia langsung memalingkan wajahnya, kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan Elena pergi kemana tadi. Pada saat itu, Elena menceritakan, tadi dia mendatangi kediaman penguasa kota Grake untuk memeriksa keadaannya. Ternyata, Serena mengenal seseorang yang Elena maksud, karena Elena pernah menceritakan tentangnya kepadanya. Namun, Elena belum menceritakan tentangnya sepenuhnya. Oleh karena itu, Elena langsung memberitahunya, bahwa penguasa kota Grake sakit karena keracunan, tapi tidak ada yang tahu kalau dia keracunan racun pelumpuh otak, sehingga pengobatannya sampai saat ini tidak ada perkembangan meskipun dirinya sudah mengusahakan beberapa cara. Mendengar semua yang Elena katakan, Serena tiba-tiba terpikirkan sesuatu, sambil mengungkapkan, dia ingat ada naga yang mengetahui sesuatu seperti itu, karena naga itu selalu melakukan penelitian tentang otak. Hal itu jelas membuat Elena terkejut, karena dia berpikir, dia pada akhirnya akan menemukan cara untuk mengobati penguasa kota Grake. Akan tetapi, harapannya tiba-tiba hilang begitu saja, karena saat itu, Elena mengatakan, dia sudah lupa naga yang dia maksud, karena dia terakhir kali mendengar tentangnya sudah cukup lama, oleh karena itu, dia tidak begitu yakin naga tersebut masih hidup atau tidak. Namun, jika dia sudah ingat dengan namanya, Serena berjanji akan langsung memberitahukannya kepada Elena. Setelah mereka berbincang beberapa saat, seekor burung aneh pengantar surat tiba-tiba muncul dari jendela untuk mengantarkan surat buat Elena. Elena ternyata mengenal burung sejenis itu, karena burung seperti itu hanya tinggal di hutan elf. Setelah Elena mengetahui isi surat yang diantarkan oleh burung tersebut, dia mendadak terkejut. Melihat ekspresinya, Serena dengan santai menanyakan apa yang tertulis di dalam surat tersebut. Sambil terus mengeluarkan keringat, Elena mengungkapkan, kalau hutan elf berada di ambang kehancuran karena naga, dan untuk mengatasi kekacauan tersebut, dirinya harus menjadi pengantin naga tersebut, jika tidak, naga itu akan membakar seluruh hutan elf. Mendengar semua yang dia katakan, Serena menghela nafasnya, kemudian mengungkapkan, dia barusan mengira kalau ada sesuatu yang buruk sudah terjadi. Namun, Elena saat itu hanya mengabaikan apa yang sedang dia katakan, karena dia sudah sangat khawatir, sambil bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang. Menyadari hal tersebut, Serena langsung menyuruhnya untuk tetap tenang, karena bagaimanapun juga, dia juga adalah naga yang akan selalu siap membantu masalah yang akan Elena hadapi, dan pada saat yang sama,
dia langsung meminta Elena untuk membawanya ke hutan elf sekarang juga, di mana di hutan itulah para elf tinggal. Sementara itu, di hutan elf, terlihat pemimpin suku elf bernama Nerea yang terlihat sedang murung. Pada saat itu, elf lainnya tiba-tiba muncul, untuk melaporkan bahwa Elena sudah menerima surat yang mereka kirim. Mengetahui hal tersebut, Nerea merasa sedikit lega, karena sebelumnya dia tidak begitu yakin surat tersebut akan sampai di tangan Elena. Tiba-tiba, elf yang baru saja melaporkan hal tersebut berkata, "Bukankah Anda sudah melebih-lebihkan isi suratnya pemimpin? Apa menurut Anda Elena akan pulang karena mendengar sesuatu seperti itu?" Mendengar perkataannya itu, Nerea mengungkapkan, tentu saja Elena akan pulang, karena bagaimanapun juga, Elena bukanlah elf yang egois, namun hanya saja, dia tidak begitu yakin dengan kepulangannya Elena akan menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Beberapa saat kemudian, terlihat Serena yang sedang marah, bertanya pada Elena apa Elena tidak mempercayai dirinya, karena ternyata, Elena juga mengundang Ellison dan Rurin bersama mereka untuk pergi ke hutan elf. Namun, Elena malah menyuruhnya untuk tetap tenang, lalu mengungkapkan, dia mengundang Ellison dan Rurin bukan karena dia tidak mempercayainya, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja. Saat itu, Rurin mendadak mendekati Elena, kemudian mengungkapkan, jika Elena hanya ditemani oleh Serena, jika ada sesuatu yang buruk terjadi, Serena mungkin akan kembali terluka parah. Serena yang sempat mendengar perkataannya, jelas marah. Setelah berbincang beberapa saat, mereka pada akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan ini. Sementara itu, tidak jauh dari desa elf, terlihat seekor naga yang sedang marah, sedang memperingati suku elf dengan berteriak untuk memberikannya elf wanita yang akan dia jadikan sebagai pengantin. Jika tidak, dia akan menghancurkan suku elf. Singkat cerita, di depan hutan elf, Ellison dan lainnya ternyata sudah sampai di sana. Namun, karena desa elf masih cukup jauh, Serena menyarankan mereka untuk menggunakan sihir teleportasi saja daripada berjalan. Ellison tentu saja setuju dengan sarannya, akan tetapi, Elena tiba-tiba memberitahu mereka, di dalam hutan elf, ada mekanisme yang bisa membatalkan sihir teleportasi. Saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, mereka mendadak terkejut, karena mereka melihat, ada begitu banyak anak panah yang langsung diarahkan kepada mereka, dan di saat yang sama, terdengar ada elf yang memerintahkan mereka untuk tidak bergerak. Elf itu bernama Lilinia, dan pada saat itu, dia berpikir Ellison dan lainnya adalah penyusup. Namun untungnya, Elena mengenalinya, oleh karena itu, dia langsung memintanya untuk menurunkan busurnya. Lilinia ternyata memang sudah menyadari keberadaan Elena, namun, dia tetap saja tidak mau mendengarkannya, karena sebagai penjaga hutan ini, dia harus mengidentifikasi orang tak dikenal yang memasuki hutan ini. Oleh karena itu, Lilinia langsung menunjuk Ellison untuk memberitahu tujuannya datang ke sini. Setelah Ellison memberitahu bahwa dia datang ke sini untuk membantu Elena, Ellison yang sempat menyadari matanya Lilinia mengeluarkan energi sihir, berpikir kalau dia bisa melihat kebenaran dan kebohongan. Oleh karena itu, Lilinia langsung mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Ellison benar. Akan tetapi, setelah mengetahui tujuan Ellison datang ke sini, dia tiba-tiba menunjuk Serena untuk memberitahu rasnya dan tujuannya datang ke sini. Saat Serena akan memberitahunya bahwa dia adalah naga, Ellison langsung menghalanginya dengan mengatakan, tadi dia lupa memberitahu bahwa dia adalah manusia yang mempunyai restoran di kota Grake. Hal itu membuat Lilinia marah, karena saat ini dia tidak bertanya pada Ellison, oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung bersiap melepaskan busurnya kepada Ellison. Namun untungnya, di saat yang sama, ada elf yang tiba-tiba muncul entah dari mana, untuk memberitahu Lilinia bahwa orang-orang yang ada di depan mereka ini diizinkan masuk ke desa mereka oleh pemimpin mereka sendiri. Oleh karena itu, dia langsung menyuruh semua teman-temannya yang sedang bersembunyi untuk menurunkan busur mereka. Pada saat itu, Rurin sedang merasa kesal, sambil mengungkapkan, sikap Lilinia membuatnya jengkel. Beberapa saat kemudian, di desa elf, atau lebih tepatnya di tempat tinggalnya pemimpin suku elf yang bernama Nerea, terlihat Nerea yang sedang menyambut kedatangan Ellison, karena sebenarnya, dia mengenal Ellison. Hal itu jelas membuat Elena terkejut, karena dia tidak pernah menyangka pemimpinnya dan Ellison saling kenal. Namun, saat dia teringat semua kejadian yang pernah Ellison lakukan di hadapannya, dia berpikir hal ini pasti sudah sewajarnya. Akan tetapi,
Ekspresinya Nerea tiba-tiba berubah menjadi murung, dan pada saat yang sama, dia berkata, ini pasti keputusan yang sulit buat Elena untuk menjadi pengantin naga demi keberlangsungan hidup suku elf, dan dia merasa kurang enak memberinya beban sebesar itu. Mendengar perkataannya, Elena hanya bisa terdiam, karena sebenarnya dia belum siap menjadi pengantin naga. Pada saat itu, Serena langsung menanyakan, siapa naga yang sedang mereka bicarakan, dengan menyebut naga tersebut sebagai idiot. Sebagai ras yang menganggap naga adalah makhluk agung, Nerea jelas langsung merasa khawatir dengan perkataannya, karena dia takut naga tersebut akan mendengar perkataannya itu. Menyadari Nerea belum mengetahui mereka juga adalah naga, Serena dan Rurin langsung mengeluarkan energi sihir milik mereka. Hal itu jelas membuat Nerea terkejut, saking terkejutnya, dia sudah tidak bisa mengatakan hal apapun. Namun saat Ellison dan Elena mengatakan bahwa Rurin dan Serena memang benar adalah naga, Nerea yang sudah sangat terkejut, langsung mengeluarkan keringat dingin, menandakan dia benar-benar sudah sangat terkejut dan tidak dapat mempercayai kebenaran yang ada di hadapannya ini. Oleh karena itu, dia langsung berteriak dengan sangat keras. Beberapa saat kemudian, Nerea akhirnya memberitahu mereka, naga yang sedang mengancam sukunya adalah naga emas bernama Irimantium. Irimantium adalah naga emas yang sudah sangat lama menerima persembahan dari suku elf, namun sejak 100 tahun yang lalu, dia selalu menolak persembahan dari mereka karena suatu alasan yang tidak diketahui. Tapi, setelah sekian lama, Irimantium tiba-tiba meminta Nerea untuk mencarikannya elf yang akan menjadi pengantinnya. Mengetahui hal tersebut, Rurin menanyakan pada Nerea, kenapa yang harus menjadi pengantinnya adalah Elena. Oleh karena itu, Nerea menceritakan, awalnya, dia berusaha menyelesaikan masalah ini seorang diri, dengan menawarkan dirinya sendiri, akan tetapi, semua pengikutnya dengan tegas menolaknya. Walaupun begitu, Nerea tetap tidak mau membatalkan keputusannya, karena dia sudah membulatkan tekadnya untuk berkorban demi sukunya. Namun sayangnya, Irimantium malah menolaknya secara mentah-mentah, karena dia tidak menyukai gaya rambutnya Nerea. Karena hal tersebut, semua wanita suku elf mencoba menawarkan diri mereka, namun naasnya, tak ada satupun di antara mereka yang diterima. Pada saat ini, Nerea sedang mengungkapkan, satu-satunya wanita elf yang tersisa adalah Elena. Mendengar semua yang dia katakan, Rurin lantas menyuruh Nerea untuk membawa mereka ke sarangnya Irimantium sekarang. Namun di sisi lain, Elena pada saat itu sedang berpikir, kalau dia mungkin juga akan ditolak. Akan tetapi, Serena yang sedang diam saja, tiba-tiba teringat, kalau naga yang dia bicarakan dengan Elena sebelumnya adalah Irimantium, oleh sebab itu, dia langsung memberitahu Elena, naga yang dia maksud sebelumnya adalah dia, dan dirinya yakin, Irimantium bisa menyembuhkan penguasa kota Grake. Elena jelas terkejut, bahkan, Ellison yang sempat mendengar perkataannya, langsung terkejut karena dia benar-benar tidak menyangka dengan hal tersebut. Setelah semua itu, Rurin dan Ellison berdiskusi, bahwa mereka tidak boleh mengusir ataupun membinasakan Irimantium, tapi mereka harus menangkapnya hidup-hidup, karena dia masih berguna. Namun tiba-tiba saja, ada elf yang membuka pintu dengan sangat kuat, lalu melaporkan kepada Nerea, bahwa Irimantium sedang berjalan mendekati tempat ini. Mendengar apa yang Ellison dan Rurin diskusi barusan, Nerea langsung mengungkapkan, Irimantium pasti sudah sangat marah karena sukunya sampai saat ini belum mengirim elf wanita lain. Tapi karena Ellison dan lainnya berencana menangkapnya, Nerea memberitahu mereka bahwa Irimantium selalu menghindari naga lain. Jadi dia pasti akan langsung melarikan diri dari sarangnya yang ada di dekat wilayah ini jika merasakan energi naga di dekatnya. Mendengar hal tersebut, mereka langsung menatap Elena, dan pada saat yang sama, Serena tiba-tiba mengungkapkan, kalau begitu, mereka membutuhkan sesuatu untuk menarik perhatiannya. Karena tatapan dan perkataan Serena itu, Elena menyadari kalau dirinya akan dijadikan sebagai umpan untuk menarik perhatian Irimantium. Beberapa saat kemudian, di luar desa elf, terlihat beberapa elf yang sedang menahan Irimantium untuk memasuki desa mereka. Karena hal tersebut, Irimantium yang sudah sangat marah bertambah marah, sehingga dia pun langsung bersiap menyerang mereka semua dengan nafas naganya. Namun untungnya, Nerea datang di waktu yang tepat bersama Elena, dan di saat itu, Nerea langsung meminta Irimantium untuk berhenti, lalu menjelaskan, elf yang ada di sampingnya adalah elf tercantik di sukunya jadi dia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Setelah Nerea membuka penutup wajahnya Elena, kecantikan yang dimiliki Elena ternyata mampu membuat Irimantium menyukainya. Oleh karena itu, dia tanpa pikir panjang langsung meluluskannya, dan jelas,
Di saat itu kemarahan Irimantium langsung menghilang begitu saja. Dari atas, ternyata, Ellison, Rurin dan Serena sedang mengawasi semua yang sedang terjadi sambil menyembunyikan energi sihir mereka. Setelah beberapa saat, di sarangnya Irimantium yang ada di hutan Elf, tidak jauh dari desa Elf, terlihat Irimantium yang sedang mencari sesuatu untuk dia berikan kepada Elena. Namun, Elena saat itu sudah sangat gugup, bahkan, saat Irimantium menanyakan apa memang benar namanya adalah Elena, Elena malah menjawabnya dengan sangat gugup, sambil memanggil Irimantium dengan sebutan Tuan. Namun untungnya, Irimantium tidak mempersalahkan hal tersebut. Pada saat itu, Irimantium ternyata sudah menemukan sesuatu yang sedang dia cari untuk dia berikan kepada Elena, yaitu pakaian pembantu. Oleh karena itu, dia langsung memberikannya kepada Elena, sambil mengungkapkan, Elena harus memakainya dan harus memanggilnya dengan sebutan Yonggan Nim di masa depan. Setelah Elena menerima pakaian tersebut, dia bertanya-tanya, kapan Ellison dan lainnya akan muncul, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.